ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan selesai dari pembahasan al-asma ya beserta isim yang mu'rab atau yang mabni, dan insyaallah pertemuan berikutnya materi kita akan bahas tentang bagaimana i'rabnya fi'il. I'rabnya fi'il, sebagaimana isim ada i'rabnya, fi'il juga ada i'rabnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-asma al-mabniyah ya. Kemarin sudah kita singgung al-asma terbagi menjadi dua ya, yaitu atau al-ism al-mu'rab, kemudian yang kedua al-ism al-mabni. Al-ism mu'rab yang sudah kita bahas kemarin, isim mu'rab yang telah kita bahas ya, selesai dibahas dengan jenis-jenisnya ya, yang kemarin telah kita ringkas dalam satu tabel besar bagi para pemirsa yang mengikuti Telegram. Kemarin sudah dikirim insyaallah ringkasannya dalam bentuk PDF. Sudah selesai ya. Sekarang kita bahas isim al-mabni. Apa itu isim mabni? Yaitu isim yang harokat terakhirnya tidak berubah. Harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Tidak berubah baik dalam kondisi berubah dalam kondisi marfu atau mansub atau apa? Majrur. Baik. Kemudian terkadang ya ada yang selalu mabni ala as-sukun. Mabni ala as-sukun, yaitu selalu sukun. Ya. Ada yang ya yang jadi masing-masing yang mabni misalnya selalu harokat yang lain ya. Misalnya selalu fathah. Ada yang selalu dhamma. Ada yang selalu apa? Kasrah ya. Ada yang selalu kasrah. Ya. Sekarang ada yang selalu sukun ya. Ada yang selalu sukun.
Kalau dalam bahasa Arabnya kita bilang al-mabni ala sukun. Al-mabniyu al-mabniyu ala sukun. Sekarang contoh. Contoh alladzi. Contoh alladzi. Alladzi ini terakhirnya sukun, alladzi. Alladzi. Ya. Misalnya kita bilang untuk marfu'nya misalnya jangan alladzi, hadza sajalah, hadza. Hadza fathah ya. Yang sukun aja. Alladzi. Yang fathah misalnya apa? Hadza. Hadza. Selalu fathah, hadza. Saya ingin contoh hadza. Yang alladzi deh, ya. Contoh marfu ya, misalnya jaa alladzi akramtuhu. Jaa alladzi akramtuhu, ya. Telah datang orang yang aku muliakan. Telah datang orang yang telah datang yang aku muliakan. Yang aku muliakan. Allazi ini maknanya yang ya. Isim mausul artinya yang. Ini dia marfu karena dia fa'il jaa. Lihat allazi, perhatikan tetap sukun. Sekarang ana bikin misalnya marfu mansub. Ra'aitu allazi akramtuhu. Ra'aitu allazi akramtuhu. Aku melihat yang aku muliakan. Yang aku muliakan. Perhatikan sama, di sini juga sukun. Kemudian misalnya marartu billadzi akramtuhu. Akramtuhu, ya. Aku melewati yang aku muliakan. Perhatikan sini tetap dalam kondisi sukun ya, perhatikan senantiasa sukun. Ini marfu, ini mansub, ini apa? Majrur. Jadi kalau kita i'rab, kita bilang apa? Ja'a alladzi akramtuhu. Ja'a alladzi kita bilang isim mabni. Kita enggak bilang isim mu'rab. Kita bilang apa? Isim mabni. Mabni ala madza? Ala sukun. Dan dia marfu. Dia marfu tapi dia mabni. Kita tidak baca ja'a alladziyu ra'aitul ladziyya marartu bil ladziyyi. Enggak. Kita enggak baca ja'a alladziyu ra'aitul ladziyya marartu bil ladziyyi. Tidak. Tetapi dia sukun, tidak berubah-ubah. Tetap dalam kondisi sukun. Kenapa? Karena dia mabni. Karena dia mabni. Padahal kondisinya bisa apa namanya? Kondisinya dia dalam kondisi marfu atau mansub atau majrur, maka harokatnya tidak berubah. Itu yang disebut dengan isim mabni. Itu yang disebut dengan isim mabni. Contoh kasrah misalnya, selalu kasrah, misalnya hadhihi. Contoh hadhihi. Hadhihi.
Hadhihi itu ini, tapi buat muannas. Artinya ini. Artinya isim isyarat ya. Isim isyarat artinya ini tapi buat muannas. Ya, misalnya ra'aitu as-sayyarah. Sayyarah kan muannas. Anda bisa ganti bisa ra'aitu hadhihi ini, tapi dia untuk muannas ya. Ini kalau buat laki-laki hadza, nanti kita sebutin. Contoh penggunaannya ja'at apa? Hadhihi. Terus apa? Ra'aitu hadhihi. Marartu biha hadhihi. Perhatikan sini ya. Semuanya kasrah. Bihadhihi ya. Telah datang, ini telah datang ya. Aku melihat ini ya. Aku melewati ini. Perhatikan, dia selalu kasrah, tidak berubah. Padahal ini marfu. Ini apa? Mansub. Ini apa? Majrur. Ya. Maka ingat, dia bukan isim mu'rab. Kalau mu'rab itu selalu berubah harokatnya, harokat terakhirnya. Kita tidak sedang membahas isim mu'rab, kita sedang membahas isim mabni. Mabni itu terkadang selalu sukun, terkadang selalu kasrah, terkadang ada yang dhamma, terkadang ada yang fathah misalnya. Ya, nanti kita carikannya. Tapi ini sekarang saya kasih dua contoh aja. Ini contoh selalu sukun, ja'al ladzi, ra'aitul ladzi, marartu bil ladzi. Ini yang selalu misalnya kasrah. Ja'at hadhihi, ini telah datang ini, ra'aitu hadhihi, ini mansub padahal dia. Kita tidak baca ra'aitu hadhiha. Ja'at hadhihu. Kita enggak baca demikian. Kita enggak baca ja'at hadhihu, ra'aitu hadhiha, marartu bi hadhihi. Enggak. Karena ini bukan mu'rab, tapi dia mabni, enggak berubah-berubah. Paham? Saya ulangi lagi. Isim al-asma, asma ini jama dari isim ya. Jama taksir daripada isim ya. Al-isim atau jamanya al-asma'u terbagi menjadi dua. Al-isim al-mu'rab, al-isim al-mu'rab yang sudah kita bahas kemarin, ada mufrad mudzakkar ya, maksudnya ini yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mufrad mudzakkar, kemudian jamak mudzakkar salim, dan lain-lainnya. Banyak kemarinnya sudah kita bahas. Itu maksudnya isim mu'rab. Isim mu'rab. Yang berubah harokat terakhirnya sesuai dengan kondisi dia. Kalau dia marfu, terkadang dhamma, terkadang alif, terkadang waw. Kalau jamak mudzakkar salim, marfu'nya waw. Yang kita bahas tabel kemarin. Yang kedua, al-ismul mabni. Isim mabni yaitu harokat huruf terakhirnya tidak berubah dalam kondisi marfu atau mansub atau majrur. Dia terkadang selalu dalam kondisi sukun, terkadang selalu dalam kondisi sukun. Ya. Kita sebut al-mabni ala sukun. Ya. Terkadang selalu dalam kondisi fathah, al-mabni ala al-fathah kita bacanya. Ada yang selalu dalam al-mabni ala dhamma, ada yang selalu kasrah al-mabni ala al-kasrah. Ini disebut al-mabni, bahasa Arabnya al-mabni ala apa? Al-kasrah. Kalau ini al-mabni ala apa? Al-mabni ala dhammah. Tidak berubah. Ini al-mabni ala al-fathah. Ala al-fathah. Tidak pernah berubah.
baik dalam kondisi marfu atau mansub atau majrur. Ini saya contohkan yang mabni ala sukun, ja'alladzi akramtu, selalu sukun. Ini marfu padahalnya kita tidak baca ja'alladziyu. Ya, ya-nya kok enggak dhamma? Ini bukan mu'rab, ini mabni, enggak bisa berubah. Tahu dari mana? Sukun, fathah, ini dari sananya begitu. Tinggal dihafal. Tinggal dihafal. Ja'alladzi akramtuhu. Lihat, ja'alladzi. Ini isim mausul. Telah datang yang aku muliakan. Ra'aitul ladzi akramtu, sama. Ini dia mansub. Jangan kita baca ra'aitul ladziya. Oh, dia mansub maka fathah, enggak. Ra'aitul ladzi akramtuhu. Sekarang majrur, marartu billadzi, sama sukun. Kita tidak baca marartu billadzi, salah. Karena dia selalu mabni. Contoh yang mabni alal kasrah, yang selalu kasrah, contohnya ja'at hadhihi. Hadhihi ini muannas. Ja'at hadhihi, telah datang ini. Kemudian dia mansub, ra'aitu hadhihi, jangan dibaca ja'at hadhihu, jangan baca ra'aitu hadhiha, ya, jangan baca marartu bihadhihi, ya. Maksudnya berubah, ya. Maka tidak boleh kita baca hadhiha, ya. Misalnya ini salah. Jangan kita baca ra'aitu hadhihu. Ya, sama ini juga salah. Kenapa? Karena dia mabni. Ini dipahami terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan bahas tentang macam-macam isim mabni. Ini pembahasan terakhir dari isim. Kalau isim sudah selesai, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang i'rabnya fi'il. Kalau i'rab fi'il sudah selesai, sudah tinggal ngomong Arab, ya, insyaallah. Jadi perjuangan sebentar lagi insyaallah. Yang lain nanti sudah tinggal mulai mikir. Ya, ini masih menghafal terus. Nanti kita siapkan mesinnya dulu, kalau sudah hafal semua baru kemudian kita butuh mikir, ya. Sekarang mikirnya masih sedikit, ya. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Foto dulu, ya, biar buat apa namanya? Buat Ustadz, apa bedanya maksur dengan mabni? Maksur beda, maksur mu'rab, isim mu'rab, maksur, mangkus, ya. Itu semua isim mu'rab. Hadza atau alladzi itu termasuk isim atau huruf? Termasuk isim. Termasuk isim. Kenapa dalam kondisi marfu, mansub dan majrur contohnya selalu itu jaa, ra'aitu dan marartu. Ini biar gampang aja. Kalau saya bikin contoh lain nanti malah bingung, ya. Karena masih pemula maka dicontohkan yang mudah aja. Contohnya banyak. Nanti kalau sudah bisa nahwu, bikin contoh sendiri bisa insyaallah taala. Taib. Sekarang kita membahas al-asma al-mu'rabah, ya. Anwa'u al-asma'i al-mu'rabati. Macam-macam isim mu'rab. Isim mabni, kok mu'rab, salah. Al-mabni. Macam-macam isim mabni. Al-mabni yati. Macam-macam isim mabni. Isim mabni banyak macamnya. Ya, ini semua juga butuh menghafal, ya, butuh kesabaran dari para pemirsa sekalian. Artinya apa? Artinya apa? Seluruh isim atau kata lain dengan kata lain
Dengan kata lain, semua isim adalah mu'rab kecuali isim-isim berikut. Ada beberapa yang tidak akan kita sampaikan semuanya karena sebagian agak susah. Nanti dengan perjalanan bahasa Arab, insya Allah ngerti sendiri ya. Yang pertama adalah ad-dhamair. Domir-domir ya. Domir-domir, kata ganti ya, kata ganti. Kata ganti. Nah, kata ganti bisa terbagi, ada beberapa bagian, ada domir al-baris, ada domir mustatir, tapi kita ingin pembagian yang mudah ya, bisa terbagi menjadi dua ya. Ada namanya dhamair rafa atau dhamair al-munfasilah. Munfasilatu. Dhamair munfasilatu apa artinya? Itu domir-domir, ingat domir itu kata ganti ya. Itu domir-domir dalam kurung kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Kemudian yang satunya dhamair al-muttasilah. Dhamair al-muttasilah. Yaitu dhamir-dhamir kata ganti yang bersambung ya dengan yang lainnya, dengan isim atau dengan isim lainnya atau dengan fi'il lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Contoh dhamir-dhamir yang bisa berdiri sendiri juga terbagi menjadi dua. Sekali lagi ini menghafal ya. Ad-dhamair al-marfu'ah. Dhamir-dhamir yang marfu'. Yang marfu'. Kemudian ada ad-dhamair nasab atau ad-dhamair al-mansubah. Itu dhamir-dhamir yang mansub. Mansub. Yang mansub. Yang mansub. Dhamair yang marfu, ini contohnya sudah kita hafal semuanya. Yaitu apa? Huwa, huma, hum. Apa namanya? Huwa, apa? Huma, hum. Kemudian apa? Hiya, huma, hunna. Terus? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Terus? Ana, nahnu. Bisa berdiri sendiri. Huwa, orang ngerti. Huwa, dia. Huma, mereka berdua. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia wanita. Huma,
Mereka berdua wanita. Hunna. Nanti kita untuk masukkan ke jumlah gampang nanti insyaallah taala. Dhamaril mansub ini diambil dari ini juga. Kita bilang apa? Iyahu. Iyahu. Ini mansub kondisinya. Ini marfu. Huwa itu kita bilang huwa apa i'rabnya? I'rabnya mansub. Huwa. Mabni ala apa? Fathah. Mabni ala al-fathah. Huwa. Ya. Huwa. Iyahu. Kemudian iyahuma. Kemudian apa? Iyahum. Kemudian iyaha. Kemudian iyahuma. Kemudian hunna. Kemudian iyaka. Anta jadi apa? Iyaka. Kemudian iyakuma. Kemudian iyakum. Wa iyyakum ya. Kalau ulang jazakallahu khair wa iyyaka. Orang bisa jawab wa iyyaka. Ai wa jazakallahu khairan aidan. Kemudian anti apa? Iyaki. Kemudian iyakuma, kemudian apa? Iyakunna. Iyaya. Kemudian iyana. Contoh iyyaka dalam Al-Qur'an apa? Iyyaka na'bud. Contoh apa? Iyyaka na'bud. Contoh. Iyyana taqsud ya Rasulullah. Apakah kau bermaksud kepada kami ya Rasulullah? Sahabat mengatakan iyyana taqsudu. Misalnya. Ini semua adalah mabni. Kalau kita bilang iyyaka ya, berarti dia mansub. Alamatnya apa? Dia mabni alal apa? Alal fathah. Mabni alal fathah. Tidak pernah berubah iyyaka terus. Kemudian dhamair al-muttasilah. Domir-domir yang bergabung itu ada namanya ta'ul fa'il ya. Namanya ta'u al-fa'il. Namanya ta'ul fa'il, na'ul fa'ilin ya. Na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin. Kayak gini aja lah. Ta, na, al-fa'ilin. Kemudian ada namanya alif al-isnain, ya. Alif al-isnain, kemudian wawul jamaah. Kemudian ada namanya nunun niswah. Niswah. Namanya kaful khitab, ya'ul mutakallim. Kemudian namanya kaful khitab. Kaful al-khitab. Kemudian ha'ul ghaib. Kemudian ha'ul ghaibah ya. Ada satu ya'ul mukhatabah, ta'ul ya'ul mukhatabah. Oh, ya'ul mukhatabah kurang satu. Sebentar. Ta'ul fa'il. Na'ul fa. Na al-fa'ilin. Kemudian ya'ul mukhatabah.
Taib, ini dhamair ya. Sementara saya tidak mengharuskan antum untuk menghafalkannya, dicatat aja dulu, suatu saat nanti antum kembali lagi. Ta'ul fa'il maksudnya yang katabtu ya, katabti itu namanya apa? Ta'ul fa'il, yaitu ta yang menunjukkan fi'il. Huruf ta yang menunjukkan fi'il. Huruf ta yang menunjukkan fa'il, yang menunjukkan pelaku. Menunjukkan fa'il atau pelaku, subjek. Contohnya katabtu. Katabtu. Ta yang terakhir ini namanya ta'u al-fa'il ini. Katabtu. Kalau na apa? Katabna. Contohnya apa? Na contohnya apa? Ucin? Katabna. Nah ini yang disebut dengan na'u al-fa'ilin. Atau kalau fi'il mudhari'nya naktubu. Naktubu ya. Naktubu ya. Na al-fa'ilin. Biar enggak bingung lah. Saya kasih gambaran aja. Contoh lagi ya'ul mukhatabah ya. Ya yang diajak apa namanya? Berbicara ya, misalnya taktubina. Apa namanya? Taktubina. Alif isnain itu yang menunjukkan dua. Ada namanya kataba, itu alif isnain. Yaktubani juga alif isnain. Waul jamaah yang menunjukkan jamaah. Contohnya yad'una ya, kemudian yuslimuna, ada waw yang seperti di fi'il yang kita bahas. Ya, itu semuanya disebut muttasil. Kenapa? Dia masuk dalam fi'il. Contohnya waul jamaah contohnya apa? Yaktubuna, yaktubuna. Ya, ini namanya waul jamaah. Alif isnain contohnya apa? Yaktubani. Yaktubani. Nah, ini namanya alif al-isnain. Ini semua dhamir muttasil. Nun niswah contohnya apa? Yaktubna. Yaktubna. Nah, ini namanya nun niswah, yaktubna. Yaul mutakallim misalnya apa? Kitabi misalnya. Bukuku ya. Kitabi. Bi di sini kitabku artinya. Kitabku ya, ini namanya ya al-mutakallim, artinya kitabku. Kitabku. Ku ini pakai caranya bagaimana? Kitabi, ini namanya al-mutakallim. Kaful khitab misalnya jazakallahu khairan. Misalnya jazakallahu khairan. Nah, ini namanya kaful khitab. Kita ngomong sama ka, jazaka. Ya. Ha al-ghaib seperti kitabuhu misalnya. Kitabuhu contohnya kitabuhu, kitabnya. Ha di sini ha al-ghaib. Kitabnya artinya kitabnya. Kitabnya laki-laki. Nyanya laki-laki. Haul ghaibah misalnya kitabuha. Kitabuha. Ha ini namanya ha al-ghaibah karena buat perempuan, maksudnya kitabnya muannas. Kitabnya juga, tetapi nyanya ini muannas. Ini semua menghafal, tapi sebenarnya ini cuma penerangan yang sudah antum hafal semuanya. Bukankah antum sudah hafal huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sudah hafal. Ini gampang, tinggal iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma dan seterusnya. Nah, ini dhamair muttasilah. Kenapa dikatakan dia dhamir yang bersambung? Karena dia masuk dalam fi'il. Beda kali ini di luar dia pisah sendiri. Maka disebut dhamair munfasil. Munfasil ini terpisah, ya. Artinya apa? Bersendiri, terpisah. Terpisah dengan isim, terpisah dengan fi'il. Dia berdiri sendiri. Huwa, huma, hum. Adapun yang muttasilah, dia masuk dalam fi'il atau bersambung dengan isim.
yaitu dhamir-dhamir yang bersambung dengan yang lainnya, baik bersambung dengan fi'il maupun bersambung dengan isim. Contohnya ta'ul fa'il, katabtu. Nah ini dhamir nih. Kalau kita tanya, nanti kita akan bahas. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena nanti kalau kita sudah i'rab, katabtu, tu ini apa i'rabnya? I'rabnya dia fa'il, tapi dia dhamir muttasil, mabni dan mabni ala sukun. Tapi ini untuk ke depan. Yang penting sekarang ngerti aja dulu, dihafal aja dulu. Nanti insyaallah belakangan baru dipakai. Saya ulangi. Ta'ul fa'il maksudnya katabtu, katabti, ya. Na'ul fa'il misalnya katabna. Ya'ul mukhatabah misalnya taktubina, ya. Taktubina. Apa? Taktubina. Taktubina. Ya'ul mukhatabah, yaitu ya yang diajak berbicara. Taktubina. Alif isnain yaktubani atau kataba. Waul jamaah itu waw yang menunjukkan banyak. Ya, yaktubuna, ya. Uktubu, ya. Nunun niswah yaktubna, nun niswah, nun yang menunjukkan banyak wanita. Nun an-niswah artinya nun yang menunjukkan banyak wanita. Ya al-mutakallim yaitu ya yang menunjukkan pembicara. Kitabi, kitabku, kitabku. Kaful khitab yaitu kaf yang menunjukkan orang yang sedang kita ajak bicara. Misalnya jazakallahu khairan. Kaful khitabnya mana? Ka. Atau jazakillah khairan. Ki, sama kaful khitab. Ha'ul ghaib misalnya kitabuhu, kitabnya. Hu ini laki-laki, kitabnya muzakkar. Ha'ul ghaibah huruf ha yang menunjukkan muannas, kitabuha, kitabnya sama ha tapi dia muannas. Coba dilihat-lihat lagi ya. Ini pembahasan terakhir daripada isim. Saya nggak akan sampaikan semuanya, saya akan sampaikan sebagian aja biar tidak terlalu repot. Sehingga ketika kita masuk pada pembahasan berikutnya, insya Allah lebih mudah. Ya. Baik, ini contoh satu dhamair. Ya. Yang kedua, ya. Contohnya yang kedua adalah ismul isyarah ya. Atau asmaul isyarah. Asma'u al-isyarah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Isim-isim petunjuk, kata tunjuk ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Kata tunjuk. Dulu bahasa Indonesia kurang bagus saya. Asmaul isyarah. Ini bisa buat laki-laki, bisa muzakkar, bisa juga muannats ya. Saya kasih contoh sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya hadza, ini untuk muzakkar satu orang. Kalau dua, hadzani ya. Kalau banyak ya haula'i. Kalau buat muannats hadhihi, kemudian hatani, hatani, atau hatani, hatani, kemudian haula'i sama. Nah, untuk isim isyarah, hadza ini mabni, hadhihi mabni, haula'i, haula'i mabni. Tetapi untuk hadzaini dan hataini ini mu'rab. Ini mu'rab. Makanya kita bilang jaa hadzani, ra'aitu hadzaini. Ra'aitu hadzaini, marartu bi hadzaini. Untuk yang musanna dia mu'rab.
Adapun untuk yang mufrad dan jamak maka dia tetap dalam kondisi mabni. Contoh, saya contohkan ya. Contohnya, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Nah, Muhammad ini saya bisa ganti dengan kata ganti hadza. Coba Muhammad saya ganti dengan hadza. Dengan hadza. Karena kata ganti, ya. Maka jadinya gimana? Ja'a hadza. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Tidak berubah. Contoh berikutnya, Ja'at Fatimah. Ja'at Fatimah. Fatimatu. Ra'aitu Fatimata. Marartu bi Fatimati. Bi Fatimati. Karena dia mamnu min as-sarf, Fatimata. Bi Fatimata. Ya, ini mamnu min as-sarf. Saya bisa ganti dengan hadhihi. Ini Fatimah diganti dengan hadhihi. Kenapa? Karena dia muannats. Ya, hadza. Hadhi itu ini isyarat dekat. Hadza, hadhihi ini semua isyarat untuk dekat. Kalau jauh zalika, ya. Maka saya katakan ja'at hadhihi. Ra'aitu hadhihi, tidak berubah. Hadhihi. Marartu bihadhihi. Tetapi contoh berikutnya yang mu'rab, misalnya saya mengatakan Ja'a Muhammadun wa Umaru, misalnya Umar. Ra'aitu, jangan Umar, Zaid, ya. Wa Zaidun. Ra'aitu Muhammadan, mansub, ya, wa Zaidan. Marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Lihat, ini marfu, makanya Muhammadnya dhamma. Ja'a Muhammadun, Zaid ngikut, wa Zaidun. Ra'aitu Muhammadan, mansub, Zaid ikut. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Nanti kita bahas itu masa belakangan, contoh sedikit aja. Marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Ketika saya ganti dua orang, saya pakai hadani karena dua-duanya laki-laki. Ini dua orang saya ganti dengan hadani. Saya ganti dengan hadani. Maka bagaimana jadinya? Kalau ini dia mu'rab. Ja'a seperti i'rabnya musanna. Ja'a hadani. Ra'aitu hadaini. Perhatikan. Ra'aitu hadaini. Kemudian apa? Marartu bihadaini. Sama. Dia mu'rab. Ini mu'rab. Sama halnya kalau saya bilang Ja'at Fatimah wa Hindun, misalnya. Contoh, Ja'at Fatimatu wa Hindun. Hindun. Kemudian Ra'aitu Fatimata wa Hindan. Kenapa Fatimah dia tidak Fatimatan? Karena dia isim la yansharif. Ghairu munsharif. Kemudian marartu bi apa? Bi Fatimata wa Hindin. Wa Hindin. Karena Fatimah ghairu munsharif. Nah, Fatimah dan Hindun, inilah bagusnya i'rab, sini banyak jebakan-jebakan. Nanti kalau kita belajar ke depan kayak matematika sebenarnya, ya, butuh mikir, butuh ini. Ini sekarang sudah bukan menghafal, sekarang mulai mikir, ya. Ini contohnya Fatimah dan Hindun, saya ganti dengan hatani. Hatani. Mereka berdua, ya. Maka saya bilang apa?
Ja'at apa? Ja'at hatani. Kemudian ra'aitu apa? Mu'rab, ingat dia i'rab. Ra'aitu apa? Taini. Marartu bihataini. Ya. Kenapa? Karena dia mu'rab. Sudah ini aja dulu ya. Masih ada yang lain. Tapi ini aja dulu ya. Insyaallah nanti suatu saat kita kembali lagi. Biar paham dulu yang sudah disampaikan. Saya ulangi lagi. Macam-macam isim mabni itu banyak ya. Ada dhamair, ada ismul isyarah. Isyarah ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh. Ini sekedar yang untuk dekat. Nanti ada namanya asma al-mausulah seperti alladzi ya. Yang artinya yang. Yang itu juga. Kemudian ada istifham. Man, siapa, kam, ya, berapa, itu juga semuanya mabni. Tapi ini dulu kita pahami, nanti sisanya saya tinggal kasih isyarat saja biar tercatat suatu saat kita kembali lagi. Ya, saya ulangi yang ini, anwaul asma al-mabniyah. Macam-macam isim mabni, ada sekitar 7 atau 8 contoh macam-macam isim mabni. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memperinci 2 saja. Pertama ad-dhamair, ini yang penting, kata ganti. Kata ganti kita bisa bagi menjadi 2. Ad-dhamair al-munfasilah. Munfasilah maksudnya apa? Berdiri sendiri. Terpisah dari fi'il dan isim. Terpisah dari fi'il dan isim. Dari fi'il dan isim yang lain. Dan isim yang lain. Terpisah dia. Maka dia terbagi menjadi 2. Ada yang dhamair al-marfu'ah, yaitu i'rabnya selalu marfu'. Namun tidak kita ganti huwa jadi huwi, jadi huwu, enggak. Dia selalu begini, huwa. Mabni alal fathah, tidak pernah berubah. Ini yang sudah kita hafal. Huwa huma hum, hiya huma huma, hunna anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian dhamair, dia munfasilah tapi dia selalu mansub. Ini aja, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, ini gampang, mudah. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, dan seterusnya. Dia bersendiri, iyaka. Iyaka ini dhamir sendiri, iyaka. Terpisah. Tidak bersambung dengan fi'il, tidak bersambung dengan isim yang lainnya. Adapun jenis kedua, al-dhamair al-muttasilah, yaitu dhamir-dhamir, kata ganti, yang bersambung dengan yang lainnya. Apakah bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan apa? Isim, ya. Ya, dengan fi'il atau isim yang lain. Ini ada beberapa ta'ul fa'il, contohnya katabtu ya. Kita enggak sendirian, dia gabung katabtu. Tu ini apa? Ini dhamir muttasil. Katabtu. Na'ul fa'ilin, na yang menunjukkan banyak, pelaku yang banyak. Katabna, kami telah melakukan. Ya'ul mukhatabah taktubina, anti. Taktubina. Aliful isnain yaktubani, kataba, itu alif isnain. Itu di dhamir dia. Dia dhamir ya. Kemudian wawul jamaah, waw yang menunjukkan jamaah banyak, yaktubuna. Taktubuna, itu semua waw. Nun niswah yaktubna, menunjukkan nun niswah. Niswah artinya nun yang menunjukkan jamaah wanita, banyak wanita. Yaul mutakallim, yaitu yang menunjukkan pembicara. Kitabi, kitabku, kitabi, ya. Kitabi. Hada sirati, jalanku, yaitu artinya ku. Sirati, kitabi, baiti, abi, akhi, itu semua ya mutakallim. Ya. Siapa ini? Hada akhi. Nah, sudah mulai bisa bahasa Arab ya. Ini adalah apa? Saudaraku. Ini rumah siapa? Baitu man hada? Hada baiti. Ini rumahku. Makanya ya al-mutakallim. Mutakallim pembicara. Ya al-mutakallim kitabi. Kaful khitab, ka yang menunjukkan orang kata ganti orang kedua. Jazakallahu khairan. Jazaka, ka itu anta. Kalau anti jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Ha al-ghaib yang menunjukkan dia. Kitabuhu, kitabnya tapi mudzakkar.
Ini mudzakkar, ini muannats, kitabuha. Kita. Ini rumahnya siapa? Hadza baituha. Ini rumahnya dia perempuan. Ini namanya semua dhamair al-muttasilah, dhamir-dhamir yang nyambung dengan fi'il atau dengan isim yang lainnya. Insyaallah mudah. Sekarang kita contoh yang berikutnya, asma al-isyarah. Al-isyarah ada dua. Ada lil qarib, ini untuk dekat, jarak dekat. Lil qarib, dekat. Ada yang untuk jauh seperti zalika, ya. Ulaika itu untuk jauh. Kita bicara yang dekat. Yang dekat ini ada hadza, hadzani, haula. Ini untuk dekat satu, dua, banyak. Ya. Hadhihi, hatani, haulai. Ini mabni. Yang hadzani yang menunjukkan dua, ini apa? Mu'rab. Ya, contohnya Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, Muhammad saya mau ganti dengan hadza. Gimana caranya? Jadi ja'a hadza, Muhammad jadi hadza. Ra'aitu hadza, telah datang si ini. Maksudnya apa? Si Muhammad. Ra'aitu hadza, yaitu Muhammad sama. Ra'aitu hadza, ya hadza Muhammad, tapi tetap aja mabni, hadza. Marartu bi hadza, tidak berubah. Sekarang Fatimah, ja'at Fatimatu, ra'aitu Fatimata, marartu bi Fatimata. Kenapa kita tidak tanwinkan? Karena dia ghairu munsharif. Ja'at Fatimatu, Fatimah saya mau ganti dengan hadhihi. Jadi apa? Ja'at hadhihi. Jangan kita baca ja'at hadhihu. Kenapa? Karena hadhihi mabni. Ra'aitu hadhihi. Ra'aitu hadhihi. Jangan kita baca ra'aitu hadhiha. Salah. Marartu bi hadhihi. Tidak berubah karena dia mabni. Nah, yang mu'rab apa? Yang ini dua. Kalau menunjukkan dua hadzani hatani. Contoh ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Sekarang Muhammad dan Zaid saya mau rubah jadi hadzani. Jadi gimana? I'rabnya seperti i'rab musanna. Ja'a hadzani, ra'aitu hadzaini, marartu bi hadzaini. Seperti musanna. Sekarang yang wanita, ja'at Fatimatu wa Hindun, ra'aitu Fatimata wa Hindan, marartu bi Fatimata wa Hindin. Fatimah dan Hindun saya mau ganti jadi hatani, ja'at hatani, yaitu Fatimah dan Hindun. Ra'aitu hataini, lihat seperti i'rab isim musanna, marartu bi hataini. Ini mu'rab seperti musanna. Taib, sampai di sini aja dulu ya. Kayaknya sudah semakin hang ya. Ini aja dulu deh ya. Dengan demikian untuk sementara semua pembahasan isim kita sudah selesaikan. Sengaja sebagian tidak saya jelaskan supaya tidak membebani. Nanti kemungkinan kita akan ulang di lain waktu atau dengan berjalannya waktu kita akan hafal sendiri. Ya, karena kita akan belajar baca kitab, nanti akan lewat, akan terbiasa. Dan kamus alhamdulillah sudah siap ya, sudah diupdate juga yang buat Apple Store ya. Adapun Play Store untuk Android sudah diokekan oleh pihak Google Play Store, tinggal nunggu ya. Mudah-mudahan tidak ada kritikan lagi dari Play Store ya, karena tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ya ada masalahnya ya. Sekarang sudah diusahakan, mudah-mudahan dalam 2-3 hari atau maksimal 7 hari, mudah-mudahan sudah berhasil untuk bisa diunduh di Play Store. Baik. Sedikit-sedikit saja penyampaiannya, materinya Ustadz. Saya sudah mulai bingung. Ya, sabar insyaallah. Ini sedikit, nggak banyak hari ini. Sudah, ini selesai, isim sudah selesai ya. Isim saya anggap selesai ya. Isim mabni masih ada, bukan cuma dua ini ya. Ada isim istifham, ada isim syarat. Tapi nanti kita akan lewat. Kita akan lewat di kemudian hari insyaallah bagi Anda-anda yang mau bersabar ya. Saya katakan para pemirsa sabarlah ya. Kalau Anda bisa menguasai ini, nanti belajar usul fikih gampang. Belajar mustalah hadis juga mudah. Menghafal Quran juga insya Allah mudah, menghafal hadis juga mudah. Tapi kuncinya di bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab tidak pernah menguasai, ya jadi bahlul terus ya. Ya, seorang berusaha untuk menghilangkan kejahilan sedikit-sedikit. Tapi kalau ternyata tidak bisa, kita sudah punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah
Ditanya oleh Allah, saya pernah ikut belajar waktu lockdown ya Allah. Dan ternyata saya tidak mampu. Ya sudah, uzur ya. Yang penting kita sudah berusaha. Kita berhasil nggak berhasil dapat pahala insyaallah taala. Tapi demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada hari apa nanti? Hari Senin ya. Hari Senin baru kita masuk pada i'rabnya fi'il. Ini insyaallah lebih menarik lagi ya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.